channel Kamu All Around Double L. Kamu apa kata? Mukbang lagi. Mukbang. Kamu apa kata? Kuat kota. Kau Kuat kota. kuat kuota. Kok bisa gitu? Iya bisa. Kalau lihatnya pakai wifi, Iya terserah lah. Kenapa sih kamu baru mempertanyakannya sekarang? baru kedengeran. Dari kemarin padahal itu. Hari ini kita mau mukbang lagi. Yeay, masih bersama adik tercantik sedunia. Hari ini kita mukbang cilok. Cilok. Jadi dari minggu kemarin itu udah berencana bahwa minggu ini pingin beli 10 cilok di Jember. Tapi ternyata tidak semudah itu guys mendapatkannya. Jadi yang tadinya mau 10 cilok di Bandung terpaksa dikurangi menjadi separuh. 10 cilok di Bandung. 10 cilok di Jember. Jadi tinggal separuhnya 5 cilok di Jember. Yang pertama ada yang di sebelah sini. Ini cilok barokah. Oke Terus guys, yang pengetahuanku tentang cilok. Terus yang di sini ini ada cilok mama. Nah, cilok mama yang di depan Indomaret Kalimantan di kampus, guys. Ini cilok Geo, guys. Yang di Jalan Jawa itu, guys. Ini ada cilok gedenya. Terus yang di sini ini cilok Edi, guys. Cilok Edi tapi belinya yang di ATM drive-thru di Jalan Kalimantan. Dan ini adalah kesukaan Ade. Ini adalah cilok Bandung. Di sini sausnya memang sengaja dipisah. Ada bumbu saus yang Ini nggak basah. campur jadi satu. Ada masih yang Iya, tapi dari beberapa. dua. Ya, apa sih? Enak, baru sudah tak coba. Sama ini ada bumbu kering dari cilok Bandung. Mari kita coba. Sebelumnya Mari kita coba. baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada ocean, guys. Hari ini tadinya kita berencana mau ngomongin nabi-nabi, guys. Allahu Akbar. Tapi nggak jadi, guys, karena saya belum belajar, guys. Nanti di rate ya, anak yang mana biasanya. Jadi sebagai gantinya kita akan ngomongin acara Korea yang viral di Netflix, yaitu Singles Inferno. Singles Inferno itu acara dating show di Korea yang orang-orangnya tuh banyak orang ganteng-gantengnya, ya nggak sih? Enggak. Anjir, Yang ganteng cuma satu, ngumpul. Jintek. Moon Jae-won kan ganteng, Oh iya. Yoonjung kan ganteng, Junjung. kan si dompet Jia. Hyunsung pisan pas datang, pas dia senyum kamu senyumnya gini. Iya. Ya senyumnya doang. Why? Jadi Singles Inferno itu cewek single sama cowok single, mereka kayak dikirim ke Neraka. deserted island, apa sih istilahnya, pulau tidak berpenghuni di Korea. Dan keadaannya tuh suhunya ekstrim banget. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget, karena memang di situ pas lagi syuting acaranya di situ lagi summer. Di awal itu dateng 4 cewek sama 5 cowok. Pertama tuh kontestannya ada namanya Jiyeon. Ceweknya tuh Jiyeon, Yewon, Jia, sama Soyeon. Cowoknya Hyunjung kalau nggak salah, Hyunjung, Moon Jae-hoon, Sihun, Junsik. Yang terakhir adalah Jintaek. Yang memang menarik perhatian itu ceweknya Song Jia sama
Jion. Nah, terus mereka dikasih misi buat berkelompok buat mengenali daerah-daerah sekitar situ. Itu mulai tertarik. Pokoknya dari awal yang beneran tertarik tuh Jintaek sama Soyeon. Allah, Shan. Nah, terus mereka masak kan, rada kaget aku, padahal kan katanya yang suka sama Soyeon ini Jintaek. Lah kok Moon Se-hoon yang ternyata perhatian sama Soyeon, dipakein apron, kan masak bareng. Nah, kalau si Song Jia dia sama Choi Si-hoon. Nah, makanlah mereka. Pas sudah habis makan, misi pertamanya adalah disuruh ngirim surat ke orang yang mereka sukain. No one's gonna know. She gonna know. Kan memang cowoknya lebih banyak dari ceweknya kan. Memang logikanya bakal ada yang dapat lebih banyak gitu loh suratnya si ceweknya ini. Yang pertama disuruh ngeliat adalah Kang Soyeon. Aku rada kaget juga sih pas Ternyata dapat dua kartu. kalau aku personally pas lihat dia dapat kartu 2 itu rada kaget. Kenapa? Soalnya macam menurutku sendiri si Soyeon ini tipe cewek yang bukan tipenya cowok-cowok Korea. Paham gak sih? Aku udah ngira kalau yang bakal dapat vote banyak itu si Jia sama Jion. Nah kok malah Soyeon kan tiba-tiba yang dapat itu dapat surat 2. Si habis itu Yewon nggak dapat. Ngono Jion be Jia kan, Jion sama Jia keluar. Tiba Jion juga nggak dapat. Padahal Jion itu tipe-tipenya cowok-cowok Korea gue. Itu ngapain ya besokannya? Makan pertama. Pokoknya awal-awal mereka itu ya exercise, olahraga kan. Olahraga, habis itu sarapan. Jion sama Jia datangnya terakhir. Si dandan. Di hari kedua ini udah mulai ceweknya caper semua. Iya kan? terus kan itu lomba kan mereka yang lari kan bener ya? Iya, lari di pantai. Nah terus menang si Sehun ini. Dulu ngajakin 2 orang buat dapat brunchnya itu sosis sama es americano. Konteksnya di sini adalah kecuali mereka menang lomba-lomba atau mereka bisa pergi ke Paradise ini, mereka keluar dari pantai itu dan mereka nginep di hotel gitu, makanan mereka tuh biasa aja. Pas menang terus mereka diajak brunch itu bener-bener kayak berkah ngono loh. Jadi mereka makan sosis sama minum es americano situ. Nah si Sehun ini ngajakin Jion sama Jia, kan pada kaget ya. Sebenarnya di awal itu yang ngasih surat ke Soyeon itu si Sehun. Nah kok pas ngajakin brunch itu kok malah ngajakin Jia bukannya Soyeon. Ternyata di akhir-akhir pokoknya dibahas kalau ternyata dia tuh ngasih surat itu semacam cuma buat ngucapin terima kasih bahwa ya memang enak gitu loh makanannya gitu katanya. Tuh. Nah kalau si Sehun tuh bener-bener sudah menutup hati untuk siapapun dan hanya berjalan untuk Jion. Nah tapi si Soyeonnya itu ternyata ada rasa sama si Sehun. Pas sebelum dia tahu kalau ternyata Jintaek itu juga suka sama dia. Nah, kan mau ke Paradise nih. Ke Paradise ini caranya adalah si cewek naruh tiket buat ke Paradise di lokernya cowok. Nanti yang cowok nyebut nama ceweknya. Nah, si Jintaek sebelum mau ke Paradise, dia tuh kayak terang-terangan akhirnya ke Soyeon. Di tendanya Soyeon bilang kalau semacam itu dah, pokoknya aku tuh tertarik sama kamu gitulah intinya. Akhirnya terus si Soyeon nanya, kamu bakal ngomong kayak gini ke semua perempuan? Enggak, aku cuma ngomong ke kamu kayak gitu. Dia bagus banget. Nah itu udah pemilihan lah akhirnya. Benar, si Soyeon naruh ke
lokernya Jintaek manggil namanya Soyeon, udahlah mereka. Si Jia itu ternyata naruh ke lokernya Hyunjung. Junsik ini milih Jia juga, padahal sebenarnya dia tuh dapat surat dari Yewon. Anjir lah dek. Apa nih? Cilokmu. Cilok gundam. Bukan. Cilok barokah. Yang gede siapa? Hah? Yang gede siapa? Biasanya Dek. Demi apa sih? Mungkin ya. Karep gemes. Ada berapa pentol gede? 2. Yang ini gagal. Terus. Yewon sama Junsik. Kalau mereka tidak ada yang memilih Junsik. Habis itu Choi Sehun. Choi Sehun ini milih Jion. Ternyata Jion juga naruh tiketnya di lokernya Choi Sehun. Berangkatlah mereka ke Paradise. Nah, satu orang lagi kan cowoknya sisa Sehun. Sehun kan memang udah cinta mati sama Jion, cimat banget. Dia lanjut nyebut namanya Jion. Jionnya udah budal tapi sama Sehun. Jadi dia nggak berangkat lah akhirnya. Terakhir Yewon dengan cantiknya sudah mengenakan dress, kakinya melambai-lambai di kasur, tiba-tiba yang nyebut cendengi. Jadi dia juga nggak berangkat ke Paradise. Jadilah 3 pasangan itu tadi berangkatlah ke Paradise. Di Paradise ini mereka bisa tahu lebih dalam tentang partner mereka. Jadi kayak ditanyain umurnya, ditanyain pekerjaannya. Ternyata rata-rata yang ada di situ tuh Oke. kayak orang kaya gitu loh, orang berada gitu loh. Juntaek tuh di situ kayak ngerayu gitu. Pokoknya meskipun aku bisa lebih muda dari kamu, aku bisa menjadi opa, aku bisa menjadi dongse, aku juga bisa menjadi teman seumuranmu kayak gitu. Dan ngerayu-ngerayu si Soyeon bilang, sih jangan-jangan kamu nanti kesini sama cewek lain. Terus dia bilangnya, enggak kok, aku bakal kesini cuma sama kamu. Anjir, demi apa? Terus di episode selanjutnya dia ke situ sama Jion. Terus di situ dia juga masih pokoknya labinya smooth banget, jijik aku. Ingin ku tampol. Yewon. Jangan apa ya, Wan? Kan dia kan nggak kepilih tapi sama cowok yang disukai. Jadinya mereka bareng. Meskipun nggak ke Paradise tapi serasa di Paradise. Karena bareng sama orang yang disukai. Disukai. Terus balik, terus ngapain ya dia pas balik itu? Langsung nggak sih lo? Langsung pilihan lagi buat ke Paradise lagi. Tapi ceweknya yang pilih. Dan nggak boleh memilih partner mereka yang sudah ke Paradise itu. Jadi kayak Jia nggak boleh milih Junjung, Jion nggak boleh milih Sehun, Soyeon nggak boleh milih Jintaek. Nah, Hyun ini ya udah bilang dia tuh kayak memilih orang yang tidak mungkin memilih dirinya kayak gitu. Makanya dia milih Sehun. Kok ternyata si Jintaek itu naruh tiket ke Paradise-nya itu di lokernya Jion, dan Jion itu nyebut namanya si Jintaek. Akhirnya Jintaek budal lah ke Paradise. Dia siapa ya, sama Sehun ya, dia nyebut namanya Sehun, dan ternyata Sehun naruh tiketnya itu di lokernya dia. Mahal loh. Nyawan? Budal nggak? Budal ya? Yewon berangkat. Karena udah PDKT. Karena waktu mereka nggak ke Paradise kan mereka barengan kan, karena kayak PDKT gitu. Jadi kayak Junsik tuh tahu kalau ternyata Yewon juga tertarik sama dia. Akhirnya dia naruh tiket ke Paradise itu di lokernya Yewon. Nah, Yewon dipilih lah, udahlah mereka. Nah, yang bikin mengecewakan adalah
Jintaek di situ bener-bener kayak pemain anjir. Dan Song Jia, waduh, maut pokoknya Song Jia ini. Dia ngomongnya tuh manis banget dan matanya tuh bisa seduktif banget. Perlu belajar kalau pengen ngerayu cowok tuh kayaknya harus belajar ke Song Jia anjir berapa. Balik kan mereka. Nah, si Soyeon ini mempermasalahkan Jintaek. Pokoknya dia kayak menghakimi gitu. Kamu kenapa kamu kok kesana sama cewek lain gini segala macem. Terus kayak Jintaeknya juga ke sway gitu loh, kayak tergoyahkan. Dia kayak rada bimbang antara Jion sama Soyeon. Kok ternyata Jion ini enak juga orangnya, diajak ngobrol. Sehun. Oh Sehun. Karena Sehun juga jadi tergoda sama Jia, jadinya Sehun nggak ngejar-ngejar Jion lagi, jadi Jionnya nyaman sama Jintaek. Jadi apa? Jion jadi kayak ngejar-ngejar Jintaek juga. Jadi dia kayak ada rasa sama Jintaek gitu loh. Padahal dia tuh dikejar-kejar sama Moon Sehun. Tapi dia tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu akhirnya sama Moon Sehun. Tiap ada Moon Sehun tuh dia kayak yang ngantuk lah, alasan apalah gitu. Sampai akhirnya Sehunnya nyerah. Terus long story short, muncul kontestan baru namanya Sumin. Kayak itu, kayak cowok-cowoknya kayak kucing dikasih ikan seger cuy, matanya langsung pada melek semua. Pokoknya besoknya itu paginya kedatangan peserta baru lagi, satu cewek sama satu cowok, Minji sama Hyunseung. Nah, pas dah kan sekarang ya 6-6 akhirnya. Kirain kan bakal dapet satu pairing kan ya. Nah, pas datang orang-orang baru itu, mereka tuh semacam disuruh kenalan, mereka suruh nyari partner buat berlayar di yacht. Si Tapi mereka yang milih cewek-cewek barunya. cewek-cewek barunya dulu, baru cowoknya. Cewek-cewek barunya tuh milih, yang pertama milih si Minji ya. Minji milih Sehun. Kalau nggak salah karena hidungnya paling bagus. Minji tuh bilang kalau nggak salah dia tertarik sama cowok yang hidungnya bagus. Pas ditanyain juga sama Sehun, kenapa kok kamu milih aku? Karena kamu ya hidungnya kelihatan yang paling bagus. Itulah pokoknya intinya. Terus si Sumin diwawancara bilang kalau sebenarnya kalau Minji nggak milih Sehun ada kemungkinan aku loh yang bakal milih Sehun itu, kayak gitu. Ya Minji milih yang Sumin. Aku udah nggak suka sama Minji karena ya itu pas disuruh milih kan itu kan hari pertamanya dia dari Iya. kan. Terus disuruh milih langsung disuruh buka Buka kacamata. langsung dia yang pilih padahal nggak gitu. Belum ngomong duluan ya siapa duluan gitu ya. Iya. Itu udah habis itu akhirnya Sumin milih. Kirain kan Sumin bakal milih yang lain ya. Kan gak ada yang nyangka kalau dia bakal milih Junsik gak sih? Tiba-tiba dia milih Junsik, anjir demi apa sih? Kan milih Junsik, akhirnya udah. Terus yang terakhir Hyunseung itu. Nah, ternyata Hyunseung ini tapi kenal sama Hyunjung, kenal sama Jia juga. Kalau sama Hyunjung itu teman gym katanya, teman dekatnya. Kalau sama Jia tuh katanya mereka tuh mau ada proyek bareng, tapi masih belum sempat ketemu karena bentrokan terus jadwalnya. Akhirnya semacam mereka tuh udah kontak-kontakan tapi belum pernah ketemu secara langsung. Baru ketemunya ya di situ itu. Nah, si Hyunseung juga pas disuruh milih ternyata dia milih Song Jia, kayak udah ketebak banget gitu loh. Tuh long story short dah mereka lihat saling kenal bla bla bla. Ternyata si Sehun sama Minji tuh sangat bertolak belakang. Si Minji bilang aku suka ngegame, Sehun bilang aku sama sekali nggak suka game. Terus ditanyain lagunya, aku suka hip hop. Ternyata si Sehun alergi sama hip hop, dia lebih suka balad katanya gitu. Nah tapi Sehun tuh bilangnya gini, ya nanti aku mau belajar main game, belajar dengerin hip hop. Di situ Minji tuh kayak ke hook gitu loh, kayak ke kayak anjir kok mau belajar demi aku tuh. Jintaek sama Soyeon udah sempat ngobrol lagi di sini. Kayak mereka tuh tanya-tanyaan gitu loh, kenapa sih kok gini. Terus akhirnya Jintaek tuh ngomong ke Soyeon, wah so sweet banget pokoknya. Itu akhirnya bilang gini, aku loh tertarik sama kamu memang, tapi kamu pernah nggak sih menunjukkan ketertarikanmu ke aku, bahkan dalam hal kecil sekalipun, sederhana duduk di sebelahku atau ngobrol sama aku dulu Ternyata tuh memang iya, Soyeon tuh kayak nggak pernah ngambil inisiatif dulu
duluan gitu loh, mesti si Jintaek dulu. Jadi Jintaek juga ngerasanya kayak sebenarnya Soyeon ini ada perasaan gak sih sama aku kayak gitu tuh loh, makanya dia ya nyari pilihan lain juga gitu loh. Jadi kayak Jion ini kayak pelarian gitu juga. Terus habis itu udahlah akhirnya setelah Soyeon dikasih tahu segitu sama Jintaek, akhirnya dia berubah dan dia menjadi lebih perhatian sama Jintaek, lebih sering duduk sama Jintaek kayak gitu. Terus tanding buat ke Paradise yang ketiga kalinya, cowok-cowoknya banting-bantingan di lumpur. Pemenangnya yang 3 boleh milih cewek buat diajak ke Paradise. Pemenangnya itu Moon Se-hoon gak sih ya? Oh iya, Pemenangnya itu Moon Se-hoon, Jintaek sama Hyunseung. Sumpah itu ya, MC nih bareng itu seneng, akhirnya Moon Se-hoon nih seneng Paradise lah. Saking dia itu dari semuanya cuma dia yang belum pernah ke Paradise. Terus milih kan, dikira itu bakal milih itu ya, milih Sumin atau Jimin, Minji kan ya. Nggak ada yang kepikiran kalau dia bakal milih Jion lagi. Dipikirnya kayak yang ya udahlah, kayaknya dia udah nyerah gitu loh sama Jion. Dia milih Jion, akhirnya pergi ke Paradise sama Jion. Jintaek milih Soyeon akhirnya. Terus si Hyunseung milih, si Hyunseung ini sebelum dia milih, cewek-ceweknya tuh kayak yang gini ayo kita tebar pesona dulu yuk, waktunya tebar pesona ke Hyunseung, karena kita kan masih belum kenal banyak, karena kan memang hari itu terus langsung tanding kan mereka itu ya, kita kan masih belum kenal banyak sama Hyunseung gitu. Karena kenalan lah pada PDKT tuh, tebar pesona lah istilahnya. Si Yewon yang bener-bener berhasil ngehook si Hyunseung awalnya tuh, dia sampai pas Yewon pergi tuh dia ngeliatin banget ke Yewon, dan itu Yewon juga seksi banget. Dan memang kan Kak Jeremy loh, dia friendly banget kan ke semua orang. Yewon nih di modelnya di sini tuh dia kayak dibilang wallflower juga bukan, pokoknya dia tuh kayak nggak terlalu ambisi harus sama cowok mana, pokoknya dia hanya menetapkan hati ke satu orang, ke Junsik, sisanya ya udah dia main sama orang, main sama sini, dengerin ceritanya si ini, dengerin ceritanya si itu, kayak gitu tuh. Nah ya terus ya itu dikiranya tuh dia bilang, si Hyunseung ini bilangnya dia gampang antara 2 pilihan, kita mikirnya Yewon atau si Jia, yang dipilih adalah Jia. Demi apa sih? Jia udah 3 kali berarti ke Paradise, Jintaek juga 3 kali. Se-hoon sama Jion ini semacam kayak akhirnya mereka kayak membuka hati satu sama lain gitu loh. Alasan kenapa Jion segitunya ke Se-hoon, ya udah besokannya pada pulang. Si Jintaek dengan pedenya bragging ke semua orang, iya kita tertidur dengan mendengarkan nafas masing-masing, katanya cinta teman-teman ya gitu semua. Mungkin hari itu juga ceweknya akhirnya yang tanding ambil topi sambil digendong sama cowok-cowoknya gitu. Yang menang Soyeon, Jion sama Sumin. Oh jadi Jion ya. Nah ini si Minji akhirnya tidak punya kesempatan untuk ke Paradise sama sekali, karena yang menang terakhir juga yaitu orang 3 itu akhirnya. Padahal dia ambisius banget. Iya, ambisi banget pengen ke Se-hoon itu. Tuh, terus ke Paradise lagi lah orang 3 ini. Ya, terus mereka pulang, terus bonfire, ngobrol dari hati ke hati lah orang 12 ini. Karena si Minji tidak mendapat kesempatan untuk ditanyain umur berapa dan pekerjaannya apa di Paradise, jadi dia ngobrolnya di bonfire itu umur berapa dan kerjaannya apa. Kamu tahu nggak sih? Apa? Kan siapa tuh nama Jintaek kan pernah dikiranya bakal milih Jia kan. Oh iya dah. Terus Jintaek bilang, aku tahu apa yang kamu pikirkan tapi aku tidak. Yang gitu. Tahu nggak sih, paling Jintaek itu udah tahu suka fashion. Terus kan barang-barang yang dipakai sama Jia itu kan barang-barang KW kan. Biasanya kan kalau orang-orang yang tahu fashion itu kan sangat menghargai brand-brand. Jadi mungkin karena itu. Gila. Anunya guys, analisanya sangat mendetail sekali guys. Saya tidak sampai berpikir ke situ guys. Besokannya pemilihan terakhir guys. Jadi kayak yang mereka dapat pasangan, pulang bersama pasangannya, dan itu menjadi hari pertama mereka jadian.
Kata Hyun bilangnya gitu. Kayak gitu. Nggak tahu aslinya beneran apa enggak. Bisa tebak nggak siapa aja yang jadian? Bisa. Itulah, obvious banget. Tapi aku yang rada kecewa sama Sihun sih. Kan waktu ke Paradise terakhir kan Sumin ngajakin Sihun kan. Sihun tuh kayak udah bilang terima kasih banget kan ke Tapi Sumin. terima kasihnya tuh karena ini kalian jadi kayak makasih udah ngeluarin aku dari Inferno. Kamu kepikirnya gitu? Soalnya dia sempat bilang pas kan mereka makan steak kan, aku sangat menginginkan ini, akhirnya aku bisa mendapatkannya gitu. Jadi aku mikirnya dia berterima kasih karena dikeluarkan dari Inferno terus bisa ke Paradise. Tapi aku juga kaget pas dia ngelewatin Sumin. Soalnya kan dia bilang katanya Sumin kan mendekati sama Tipe idealnya. Tapi alasannya juga kayak ini kan hari terakhir. Aku ingin jujur kepada diriku sendiri, semacam yang kayak yang paling dia sukain ya Jia masih sampai saat itu katanya gitu. That's why she choose Jia. Jadi yang pertama disuruh jalan tuh Junsik guys. Junsik of course dia milih Yewon. Terus yang kedua si Sehun, dia ke of course Jiyeon. Yang ketiga Jintaek ke Soyeon. Hyunjung bisa ya, Hyunjung salaman dulu ke Soyeon, terus datang dia ke Jia. Terus habis itu si Sihun nyalami Sumin non. Gak pikir bakal mandek nang Sumin, tiba-tiba bablas nang Jia. Hyunsung Sumin udah nyempet ya? Hyunsung ke Jia juga. Sumin terakhir. Sihun. Sihun terakhir. Oh, ada. Hyunsung di sini berarti. Baru Sihun. Udah. Yang lainnya udah pada balik, akhirnya terakhir tinggal Jia. Akhirnya terus Jia ngomong ke Sihun, makasih, bilang gitu. Terus kalau ke Hyunsung, iya aku percaya bahwa kita dipertemukan dengan pasti ada alasannya. Tapi akhirnya dia menuju ke Hyunjung. Ayo papi, kasih ada ngaji. Oh, so sweet. Tapi dia malah ngomong gitu anjing. Kasih ada ngaji. Yeay. That's it about Singles Inferno. Sekarang mari kita rate. Udah habis. Yang ini Cilok Geo. Cilok Mama. Ini kalau buat aku anunya apa? Ininya? Gorengannya 8/10. Enak banget gorengannya. Kalau ciloknya 7/10. Kalau cilok barokah, ciloknya 5/10. Aku dari tadi makanin tahu tuh. Iya, tapi berapa tahunnya? 8/10. Wow. Kalau ini Edi 8,5. wow. Kalau Cilok Bandung 10 out of 10. kalau Geo 7/10. Geo ya 7/10. Kamu paling suka yang mana? Kamu Paling Bandung berapa? 9/10. Ibu mananya adalah Cilok Bandung. Yeay. That's it for today you guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik like, Komen. sisipkan komentar dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.